Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, itu semua atas pemeliharaan Tuhan. Kita boleh disambut oleh matahari dan burung-burung yang memuji Tuhan. Saya saat ini mau mengajak Bapak Ibu untuk beribadah datang ke rumah Tuhan secara online. Kita naikkan pujian, Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pagi ini kita akan dibimbing oleh nats Alkitab diambil dari Mazmur 26 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Gembala yang baik ialah gembala yang membawa kawanan domba ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gembala itu tak lain adalah Tuhan kita, Yesus. Dan kawanan domba itu adalah setiap kita. Kita akan menaikkan pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bimbing aku pada air tenang.
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian, yang terambil dari Mazmur 119, ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-35. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Bapak Ibu, kita akan mengakui pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala penyesalan akan pelanggaran dan perbuatan-perbuatan kami. Kami tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen yang sejati. Ampuni kami ya Tuhan. Banyak dari segala perkataan kami, dari segala perbuatan kami, dari segala tingkah laku kami, menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah, saya akan mengajak jemaat sekalian untuk menghafalkan berita anugerah ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Petunjuk hidup baru terambil untuk kita semua dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyataan Tuhan, untuk belas kasihan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh tetap ada hingga pada saat ini. Kami tetap ada dalam kondisi yang sehat. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan kepada kami.
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami betul-betul dapat menfokuskan hati kami untuk tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh semakin berkati kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya. Tuhan, kiranya mampukan hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, baik yang ada dalam tangan kita, Alkitab kita maupun Alkitab elektronik kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai dengan 24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebolan dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantim di Zaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan pada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak,
Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada hubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan ragu pimpinan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentunya pernah memainkan game ini. Ya, game ini adalah namanya Trust Fall. Tapi biasanya game ini dimainkan oleh anak-anak remaja atau pemuda. Dan game ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa percaya kepada orang lain dan mempercayakan diri kepada orang lain. Game ini dimainkan dengan menjatuhkan diri dari ketinggian. Ya, kalau yang gambar yang pertama mungkin sekitar 1,5 meter. Kalau yang gambar yang kedua sekitar 30 cm atau 30, ya, dalam jarak yang enggak terlalu tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayakan diri kepada orang lain itu tidaklah gampang. Percaya kepada orang lain itu tidaklah gampang. Karena di sana tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa aku harus percaya kepada orang lain? Kenapa aku harus mempercayakan diri kepada orang lain? Saudara, di dalam perjalanan bangsa Israel selalu diajarkan oleh para pemimpin mereka, yaitu Musa dan Yosua pada waktu itu, untuk
mempercayai Tuhan Allah dan juga mempercayakan diri pada pimpinan Tuhan. Saudara, kita pada pagi hari ini belajar tentang hakim-hakim. Ya. Hakim adalah pemimpin bangsa Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan, yaitu pada masa periodenya Yosua. Lalu hakim adalah pemimpin sebelum zaman kerajaan Israel terbentuk. Jadi sebelum kerajaan Israel terbentuk, itu adalah periode zaman hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu. Hakim adalah penguasa atau pemimpin militer, sekaligus juga adalah orang yang memimpin pengadilan hukum. Jadi hakim-hakim pada waktu itu ikut berperang melawan musuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana pada masa hakim-hakim ini orang-orang Israel selalu berganti hakim, Dan pada zaman Yosua, bisa dikatakan Yosua juga adalah hakim pada waktu itu. Ya, setelah masa Musa. Karena dia pun menghakimi orang-orang Israel dan dia juga maju ikut berperang melawan orang-orang yang melawan orang Israel, mengalahkan bangsa-bangsa yang ketika sudah memasuki tanah Kanaan. Saudara kasih oleh Tuhan, sebelum memasuki tanah Kanaan, ada sebuah percakapan yang menarik antara Yosua dengan Allah. Yosua mendapat perintah dari Allah sekaligus mendapatkan janji dari Allah. Pada Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perintah sekaligus janji Tuhan kepada Yosua ini menjadi sebuah keyakinan bagi Yosua, meyakinkan Yosua untuk percaya kepada Allah dan mempercayakan diri kepada Allah. Karena Yosua menyadari, Yosua sadar betul bahwa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, untuk menempati tanah-tanah yang ada di tanah Kanaan itu tidaklah gampang. Karena Yosua mengerti betul keadaan tanah Kanaan, karena Yosua itu pernah menjadi pengintai untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan Kaleb dan pengintai-pengintai lain pada zaman Musa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan itu memberikan perintah dan janji ini kepada Yosua. Dan pada masa-masa kehidupan Yosua di tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel, maka kita bisa melihat pada zaman Yosua ini bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Karena selalu Yosua itu menekankan untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Lalu kemudian pada masa Yosua juga bangsa Israel menempati tanah pusaka mereka sesuai dengan janji Tuhan kepada Yosua. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Pada zaman Yosua, orang-orang Israel mengalami kejayaan, mengalami damai, mendapatkan kemenangan-kemenangan untuk menempati tanah-tanah di Kanaan. Tetapi ketika Yosua
ketika Yosua itu meninggal dunia, maka kehidupan bangsa-bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel berubah 180 derajat. Karena pada sesudah zaman Yosua meninggal, maka orang-orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang-orang Israel beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepada kepada Baal. Lalu orang-orang Israel juga meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada pimpinan Tuhan. Karena itulah maka Tuhan menghukum orang Israel. Pada zaman Otnil, pada zaman Ehud, dan pada pagi hari ini kita belajar dari Deborah. Pada ayat 1 kita bisa melihat itu bagaimana orang-orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ketika sudah mengalami penderitaan, sudah mengalami penindasan, setelah 20 tahun ditindas, maka kemudian orang-orang Israel itu berseru minta tolong kepada Tuhan. Jadi selama 20 tahun itu ngapain aja? Gitu ya. Bisa jadi orang-orang Israel tunduk mengikuti apa yang menjadi perintah penguasa pada saat itu yang menjajah mereka. Karena itulah ketika orang-orang Israel mengetahui Deborah menjadi hakim, maka orang-orang Israel itu berhakim kepada Deborah. Dan Deborah menjawab, Deborah memenuhi tuntutan orang-orang Israel pada saat itu dan menyuruh Barak untuk maju berperang melawan orang Kanaan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada bacaan yang menarik di sini bagaimana Deborah meminta kepada Barak untuk maju berperang. Di sana dikatakan pada ayatnya yang ke-6b, di sana dikatakan, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Deborah mempersiapkan Barak untuk melawan orang-orang Kanaan yang berkuasa pada saat itu. Dan kita melihat apakah Barak itu mengikuti apa yang menjadi perintah dari Deborah. Ternyata kita melihat bagaimana sikap Barak menanggapi perkataan Deborah ini, di mana Barak menjawab kepada Deborah, jika engkau turut maju, maka aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Padahal Deborah mengatakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan kepada Barak. Bukan mulutnya dia, tapi perkataan Tuhan memerintahkan kepada Barak. Seolah-olah di sini Barak meragukan Tuhan, meragukan kemampuan Tuhan. Ataukah jangan-jangan Barak itu takut pada Panglima Sisera? Karena Panglima Sisera ini memiliki 900 kereta kuda, 900 kereta besi. Tentunya bagi pandangan Barak pada saat itu ini pasukan Sisera ini sangat kuat. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita melihat bagaimana Allah berkata kepada Barak pada ayatnya yang ke-7, ya. Di sana dikatakan,
Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Padahal Barak sudah diyakinkan oleh Deborah bahwa yang berperang itu adalah Allah, yang akan menyerahkan Sisera ini adalah Allah. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana Barak masih meragukan Tuhan, masih meragukan pimpinan Tuhan, sehingga dia harus mengajak Deborah untuk ikut berperang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam peristiwa dengan murid-murid Tuhan Yesus pun juga terjadi, di mana ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar bersama dengan Yesus, tiba-tiba terjadi badai dalam perahu. Perahunya diterjang badai begitu besar. Murid-muridnya panik. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 40. Di sana dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus tidak begitu mengenal Tuhan. Padahal murid-murid Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama dengan Yesus itu begitu lama. Murid-murid Tuhan Yesus sudah ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana orang lumpuh disembuhkan, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan disembuhkan, bahkan orang yang mati juga dibangkitkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak mujizat yang telah dilakukan, dan murid-murid Tuhan Yesus mengetahui itu. Tapi ketika menghadapi badai, murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi takut. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Sudah berapa lamakah kita mengenal Tuhan Yesus? Sudah berapa lamakah kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan? Apakah diri kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan? Mempercayakan diri akan kepimpinan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti Barak yang tidak mempercayakan diri kepada pimpinan Tuhan. Apa dampaknya bagi Barak ketika meragukan pimpinan Tuhan, meragukan perkataan Tuhan? Yang pertama adalah tidak mendapatkan kehormatan sebagai seorang panglima perang bagi Deborah dan bagi orang Israel. Barak tidak mendapatkan kehormatan. Yang kedua, Barak gagal mengalahkan musuh. Barak gagal membunuh Sisera. Itu kita bisa melihat pada ayat yang ke-9. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Apakah Deborah? Bukan. Yang membunuh Sisera adalah Yael, orang Keni. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak ingin mengalami kegagalan dalam menghadapi badai kehidupan. Kita ingin terus dipimpin oleh Tuhan. Kita ingin mendapatkan kehormatan dari Tuhan, bukan mendapatkan kehormatan dari manusia, tapi kita ingin mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, janganlah meragukan pimpinan Tuhan. Marilah kita belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ketika kami meragukan pimpinan Tuhan, di saat kami menghadapi berbagai macam kesesakan, ketika kami saat ini sedang berada dalam kondisi yang sulit, ketika kami berada dalam sesuatu hal yang membuat kami tidak berdaya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kami bahwa ketika Tuhan menyertai kami, menolong kami, janji Tuhan itu tidak akan pernah diingkari. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami meragukan Tuhan, meragukan pimpinan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi berbagai macam kesulitan dalam masa-masa pandemi ini. Ketika kami tidak dapat beribadah, ketika kami tidak dapat bertemu, berkumpul dalam persekutuan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh tetap ada dalam persekutuan yang erat meskipun kami lakukan di dalam ibadah-ibadah online. Bila firman Tuhan ini boleh tetap menyapa kami Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, sehingga kami tidak menjadi kecut hati. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang maha menyertai kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber berkat bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami lemah fisik, yang saat ini sedang mengalami beban berat, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam rumah tangga mereka, baik di dalam segala sesuatu yang sedang dihadapi saat ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah online kami. Berkati agar ibadah-ibadah online kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan, yang beribadah bersama-sama secara online. Bilah ibadah online ini boleh menjadi bukti bahwa Allah menyertai kami dan tetap memberkati kami. Berkati majelis jemaat, berkati rohaniawan kami, berkati badan pengurus yang ada dalam gereja kami, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkati agar mereka boleh tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Berkati juga para aktivis yang terlibat secara aktif dalam ibadah online, agar mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bimbel Cahaya Kasih. Berkati agar Bimbel Cahaya Kasih kami ini boleh terus bertumbuh, boleh terus ada dalam pelayanan meskipun kami lakukan secara online kepada anak-anak kami. Berkati para guru-guru agar para guru-guru juga boleh dapat memberikan pendidikan secara online, sehingga anak-anak kami Bimbel Cahaya Kasih ini boleh tetap bisa belajar meskipun secara online. Berkati para donatur, berkati para orang tua asuh kami Tuhan, sehingga Bimbel Cahaya Kasih ini boleh terus kehadirannya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar kami.
di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah aksi demo yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja, di tengah-tengah ketidakpuasan warga terhadap keputusan-keputusan yang diambil pemerintahan Jokowi Maruf Amin, dan biarlah ketidakpuasan ini pemimpin-pemimpin kami boleh menunjukkan hasil kerja sehingga rakyat kami boleh menikmati hasil dari pimpinan kami ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, agar pemimpin kami juga boleh dapat merealisasikan vaksin COVID-19 sehingga korban yang sudah begitu banyak dari COVID-19 ini sudah 300.000 lebih Tuhan pasien yang terkena. Biarlah vaksin COVID-19 ini boleh menjadi obat yang betul-betul mampu mengobati COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita di segala abad dan tempat dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Ayat persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan dapat melalui transfer yang tertera di layar. Bagi yang memberikan secara langsung dapat dikumpulkan ketika kita ibadah secara offline. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Meskipun saat ini ya Tuhan, keadaan dunia sedang tidak menentu. Ekonomi dan segalanya sangat terpuruk ya Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai bukti kami Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Seindah petang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidak ragu-ragu untuk mempercayai pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita saat ini akan menerima berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.